Apa kabar anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali bersama Pak Sugianto lewat video pembelajaran matematika. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, ingat pesan dari Bapak Ibu Guru, tetap di rumah, jaga kesehatan dan senantiasa menjaga protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali bersama Pak Sugianto untuk membahas tentang pelajaran matematika. Hari ini kita akan mengupas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Ya? Nah, hari ini kalian siapkan alat-alat tulis kalian, pensil, buku dan lainnya, dan nanti kalian simak video dan kalian catat. Untuk itu, sebelum kita mengikuti, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian nanti saksikan video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Selamat menyaksikan. Kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Anak-anak, hari ini kita akan mencoba mengupas tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, anak-anak, hari ini kompetensi inti 3 yang akan kita tuju kompetensi inti 4 kompetensi dasar 3.6 kompetensi dasar 4.6 tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama mengidentifikasi 2 atau lebih bangun datar yang kongruen. Yang kedua mengidentifikasi 2 atau lebih bangun datar yang sebangun. Yang ketiga menentukan panjang salah satu sisi dari bangun datar yang sebangun. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita ikuti bagaimana uraian singkat tentang kekongruenan bangun datar. Coba perhatikan bangun ABCD dan bangun PQRS. Kalau kamu amati, coba perhatikan. Setelah kita himpitkan, nah, kalian sudah bisa mengetahui 2 bangun tadi ABCD dan PQRS kita himpitkan. Ayo kita jawab pertanyaan berikut ini. Apakah bangun datar tersebut apabila dihimpitkan tepat saling menutup? Coba kalian lihat tadi, jawabnya apa? Iya. Karena tepat saling menutup,
Apakah bangun tersebut memiliki bentuk yang sama? Iya. Apakah sisi yang bersesuaian sama panjang? Yang bersesuaian itu yang letaknya sama. Apakah panjangnya sama? Iya, bagus. Sekarang bagaimana dengan sudut-sudutnya yang bersesuaian? Apakah sama besar? Sudut A, apakah sama dengan sudut P? Sudut B, apakah sama dengan sudut Q? Dan seterusnya. Bagaimana? Apakah sama? Iya, bagus. Sama besar. Nah, sekarang ayo kita coba jawab pernyataan berikut ini. Perhatikan dua gambar berikut ini. Kalau kamu amati, apakah dua bangun ini bentuknya sama? Apakah besarnya sama? Pertanyaannya, apakah kongruen? Jawabnya iya. Bagus. Sekarang perhatikan gambar dua buah kursi yang berwarna kuning. Apakah juga kongruen? Coba perhatikan. Iya. Bagus. Berikutnya lagi, apakah dua kursi yang berwarna biru itu juga kongruen? Jawabnya tidak. Berikutnya, apakah dua gambar bintang tersebut apakah juga kongruen? Apakah bentuknya sama? Apakah ukurannya sama? Iya. Apakah kongruen? Jawabnya tidak. Dua gambar tabung, apakah kongruen? Jawabnya tidak. Bagus. Dan yang terakhir, coba perhatikan. Dua bangun ini. Apakah kongruen? Jawabnya adalah iya. Dua bangun itu adalah kongruen. Nah, anak-anak, dari situ kalian sudah mendapatkan gambaran apa itu kongruen dan apa itu tidak kongruen. Pasangan bangun yang bentuk dan ukurannya sama seperti itu disebut bangun-bangun yang sama dan sebangun, atau disebut dua bangun yang kongruen. Nah, kongruen itu dilambangkan oleh tanda seperti ini. Ini tanda kongruen ya. Saya ulang lagi bahwa dua bangun yang bentuk dan ukurannya sama seperti tadi, gambar-gambar tadi, itu disebut dua bangun yang sama dan sebangun atau kongruen. Oke anak-anak, bisa dipahami? Kita lanjut sekarang. Perhatikan dua bangun berikut ini. Ada sebuah persegi panjang dengan ukuran 4 kali 6. Persegi panjang yang lain sama juga ukurannya 4 dan 6. Nah, pertanyaannya, apakah kedua bangun tersebut kongruen? Nah, untuk menjawab itu, kalian harus memperhatikan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, 4 ini dengan 4 ini bersesuaian namanya. 6 ini dengan 6. Nah, sekarang kita teliti apakah kongruen bangun tersebut. Kita lihat kedua bangun sama-sama berbentuk persegi panjang. Kedua bangun itu bentuknya sama. Dan ukurannya juga sama. 4 6, ini juga 4, 6. Nah, mari kita periksa. Kita bandingkan panjangnya. Panjangnya ini kita bandingkan ya. Panjang persegi panjang yang satu dengan panjang persegi panjang yang lain kita bandingkan. 6 banding 6. Ketemunya 1 banding 1. Lebarnya juga sama kita bandingkan. 4 banding 4 sama dengan 1 banding 1. Nah, kedua bangun tersebut ternyata memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1 dibanding 1. Sama perbandingannya. Karena perbandingannya sama, maka kedua bangun ini dinamakan kongruen. Dua bangun yang kongruen. Jadi dua bangun yang kongruen itu perbandingannya adalah 1 banding 1. Bisa dipahami? Bagus. Coba kita lihat yang kedua ini. Ada persegi panjang yang ukurannya 2 kali 3. Yang satunya ukurannya adalah 4 kali 6. Pertanyaannya,
apakah kedua bangun ini kongruen? Nah, untuk memeriksanya, mari kita cek jawabannya ini. Kedua bangun sama-sama berbentuk persegi panjang. Kedua bangun tadi, ya, atau kedua bangun itu bentuknya sama, tetapi ukurannya yang berbeda. Ini 2, ini 4, ini 3, ini 6. Nah, kita bandingkan sisi yang bersesuaian 2 dengan 4. Kita bandingkan. Ternyata perbandingannya adalah 2:4 sama dengan 1:2. Sekarang 3 dengan 6. Ini sisi yang bersesuaian kita bandingkan. Ternyata perbandingannya 1:2. Nah, kedua bangun tersebut memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1:2. Ya. Karena perbandingannya itu 1:2, berarti tidak sama. Perbandingan sisi yang seletak itu ternyata 1:2, berarti perbandingannya tidak sama. Karena perbandingannya tidak sama, maka kedua bangun itu disebut tidak kongruen. Bisa dipahami? Baik. Kalau tidak kongruen, terus disebut apa? Nah, untuk menjawab itu, mari kita ikuti penjelasan berikutnya. Syarat dua bangun datar kongruen. Coba perhatikan dua bangun A, B, C, D, dan J, K, L, M. Dua bangun ini, sisi AB dan JK ini dinamakan sisi yang bersesuaian. Dan sudut D dan sudut M ini juga dua sudut yang bersesuaian. Kalau kamu amati, dua bangun ini mempunyai sudut yang sama. Kalau D sama dengan M, sudut D sama dengan sudut M, maka sudut C sama dengan sudut L. Bagus. Sudut B sama dengan sudut K. Bagus. Sudut A sama dengan sudut J. Bagus. Itu untuk sudut-sudutnya. Ternyata sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang kita lihat sisinya. Sisi AB ini bersesuaian dengan sisi JK. Panjangnya sama. Berarti AB panjangnya sama dengan JK. BC panjangnya sama dengan KL. Dan CD panjangnya sama dengan LM. Dan AD panjangnya sama dengan JM. Nah, dari sinilah maka dua bangun ini dikatakan kongruen. Karena sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, dua bangun ini kalau kongruen, maka cara menyebutnya berdasarkan urutannya. Kalau urutannya mulai dari A, B, C, D, maka untuk gambar yang sebelah kanan ini juga mulai dari J, K, L, M. Ini mulai dari A, maka ini juga mulai dari J. Kalau mulai dari B, B, C, D, A, maka di sini juga mulai dari K. K, L, M, J. Kalau mulai dari C, maka C, D, A, B. Maka di sini juga mulai dari L, M, K, J, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa dua bangun dikatakan kongruen jika memiliki bentuk yang sama dan ukuran sisi yang sama panjang. Atau dengan kata lain, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua hal ini yang harus kamu pahami untuk membuktikan dua bangun itu kongruen. Sekarang kita lanjut. Sudah dipahami kan tadi? Sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan kesebangunan bangun datar? Ayo kita kupas. Kesebangunan bangun datar. Perhatikan dua gambar, dua pasang gambar ini. Gambar bintang, tiga pasang gambar ya. Gambar bintang, gambar tabung, dan gambar foto. Nah, sekarang kita lihat ya. Makcik bertanya, bagaimana dengan bentuk dan ukurannya ya? Nah, dari pengamatan kamu sudah bisa jawab. Di sini bentuknya sama. Ya, bentuknya sama. Nah, sekarang bagaimana dengan ukurannya? Ukuran dua bangun itu
beda. Bentuk sama, ukuran berbeda. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. PQRS dan ABCD adalah dua jajar genjang dengan ukuran sisi-sisinya PS3, PQ5. Kemudian AB10, AD 6 cm. Nah, sekarang kita amati. Coba perhatikan ya bangun tersebut. Apakah bentuknya sama? Iya, bagus. Bentuknya sama. Nah, kalau bentuknya sama, coba kita periksa sisi-sisinya dengan mengisi tabel berikut ini. Jajar genjang PQRS, berapakah panjang PQ? Jawabnya panjang PQ adalah 5. Berapakah panjang QR? Panjang QR adalah 3. Berapa panjang RS? Panjang RS adalah 5. Dan berapa panjang PS? Panjang PS adalah 3. Sekarang yang jajar genjang ABCD. Berapa panjang AB? Nah, ternyata panjang AB adalah 10. Berapa panjang BC? Ya, panjang BC adalah 6. Dan berapa panjang CD? Sama 10. AD sama, yaitu 6 cm. Nah, dari sini ayo kita periksa. Apa? Manakah sisi yang bersesuaian? PQ bersesuaian dengan mana? AB. Bagus. QR bersesuaian dengan mana? Bersesuaian dengan BC. SR bersesuaian dengan DC dan PS bersesuaian dengan AD. Nah, coba sisi-sisi yang bersesuaian ini kita bandingkan sekarang ya. Nah, dari sini kita lihat panjangnya ya. Tadi sudah terisi. Kita lihat perbandingan sisi-sisinya ya. Sisi PQ sebanding dengan AB. Maka panjangnya 5 dibanding 10. Ternyata disederhanakan ketemu 1:2. Yang berikutnya sisi QR sebanding dengan BC. QR panjangnya 3, BC 6. Disederhanakan 1:2. RS sebanding dengan CD. Kita masukkan angkanya 5:10. Ternyata 1:2. Dan PS sebanding dengan AD. Maka 3 dibanding 6 sama dengan 1:2. Dari sini, sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama. PQ AB bersesuaian, perbandingannya 1:2. QR dan BC perbandingannya 1:2. RSCD perbandingannya 1:2. Dan PS banding AD sama dengan 1:2. Di situ sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama, yaitu 1:2. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini berarti bahwa jajar genjang PQRS itu sebangun dengan jajar genjang ABCD. Kenapa sebangun? Karena sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, ya. Nah, sekarang lambang sebangun itu seperti ini. Ini lambang sebangun. Dan lambang kongruen tadi seperti ini. Sekarang kita bisa membuat kesimpulan sederhana bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun jika sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Di samping memiliki bentuk yang sama lah ya. Tentu otomatis. Sekarang yang berikutnya. Nah, PQRS tadi dan ABCD tadi, dua jajar genjang ini sudut P 60 derajat dan yang sini sudut B 120 derajat. Nah, sekarang kita periksa sudut-sudutnya dengan mengisi data ini. Sudut P 60 derajat. Nah, sudut R 60 derajat. Sudut S 120 derajat. Berarti sudut Q ini juga berapa? 120 derajat. Nah, sekarang berikutnya. Jajar genjang ABCD. Berarti sudut A itu 60. Dari mana 60? Karena bersesuaian dengan sudut ini.
Kalau ini 60 ini juga 60. Kalau ini tadi 120 maka ini juga 120. Dengan cara yang sama maka sudut C 60, sudut D 120. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sudut P sama dengan sudut A. Berapa derajat? Yaitu 60 derajat. Sudut Q sama dengan sudut B, yaitu besarnya 120 derajat. Dan sudut R sama dengan sudut C, yaitu besarnya 60 derajat. Dan yang terakhir, sudut S sama dengan sudut D, yaitu besarnya 120 derajat. Berdasarkan sudut-sudutnya, maka sudut yang bersesuaian ini, P dan A ini kan sudut bersesuaian, sama. Q dan B juga sama besarnya, R dan S 60 derajat juga, sudut S dan sudut D besarnya 120. Berdasarkan sudutnya kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, di samping memiliki bentuk yang sama bangun itu. Yang pertama tadi sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, dari situ berdasarkan sudutnya dan berdasarkan panjang sisinya, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan secara umum bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun jika satu, sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Kita menentukan panjang salah satu sisi dari dua bangun yang dikatakan sebangun. Itu bisa kita cari. Nah, lihat contoh soal berikut ini. Perhatikan dua bangun datar sebangun di bawah ini. Tentukan nilai X dan Y. Nah, ini ada dua bangun. Nah, dua bangun ini sudah dikatakan sebangun. Ingat tadi, kalau dua bangun sudah dikatakan sebangun, berarti sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan nilai X dan nilai Y. Berarti kita cari panjangnya Y berapa, panjangnya X berapa. Sekarang kita jawab. Karena sisi yang bersesuaian kita lihat sudut X ini, sisi X ini bersesuaian dengan mana? Dengan ini 7. Berarti sisi yang lain yang bersesuaian adalah sisi 21 ini bersesuaian dengan mana? 9. Nah, dua sisi yang bersesuaian itu kita pakai untuk membandingkan sehingga ketemu nilai X yang ditanyakan. Kita lihat ini, 21 dibanding 9, ingat 21 dulu ya, yang sisi yang panjang di atas, dibanding 9, maka sama dengan yang sebelah kanan ini juga sama. Sisi yang besar dulu, 7 cm, dibanding dengan sisi yang panjangnya X. Jadi 21/9 sama dengan 7/X. Dari sini kita kalikan silang. 21 kali X sama dengan 9 kali 7. 21 kali X sama dengan 63. X sama dengan 63 dibagi 21. X sama dengan 3. Mudah kan? Nah, dengan cara yang sama kita cari nilai Z. Nah, sekarang kita lihat. Sisi yang bersesuaian kita pakai. Y bersesuaian dengan 14, maka kita pakai 14 dibanding Z sama dengan 21 dibanding 9. Ya, ditukar tempatnya, tidak masalah. Nah, dari sini kita kali silang. Z kali 21 sama dengan 14 kali 9. Nah, 14 kali 9 itu ketemu 126. Sehingga Z sama dengan 126 dibagi 21. Y sama dengan 6. Jadi nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 6. Nah, sekarang saatnya
kita menginjak ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga KLM dan segitiga PQR. Dengan panjang KL 50, LM 60, dan MK atau KM 40. Sedangkan panjang PQ 75, panjang PR 60, panjang RQ belum diketahui. Pertanyaannya, apakah segitiga KLM dan segitiga PQR itu sebangun? Ingat, dua bangun dikatakan sebangun itu harus memenuhi dua syarat. B. Tentukan panjang QR. Nah, kita jawab yang A dulu. Apakah dua bangun ini sebangun? Kita periksa apa? Sisi-sisi yang bersesuaian kita bandingkan. Sisi KM bersesuaian dengan mana? PR. Kita hitung sisi KM 40 dibanding 60 sama dengan 2/3. Sisi KL ini sebanding dengan PQ. Maka 50/7 sama dengan 2/3. Dengan cara yang sama berarti LM dan RQ ini pasti sebanding. Berapa? 2/3. Sehingga KM banding PR sama dengan KL banding PQ sama dengan LM banding RQ atau QR. Berapa? 2/3. Nah, dari situ karena semua sisi perbandingannya sama, maka dua segitiga KLM dan PQR adalah sebangun karena semua sisinya perbandingannya sama. A terjawab. Sekarang yang B, kalau itu sebangun, berapa panjang QR? Nah, di sini kita pakai untuk menjawab QR. Sisi QR itu bersesuaian dengan mana? QR bersesuaian dengan LM. Maka kita pakai itu. ML atau LM sebanding dengan QR. Sama dengan KM sebanding dengan PR. Nah, kita masukkan angka-angkanya. KM 40, kemudian PR 60, sama dengan ML 60 dibanding QR yang kita cari. Kita kalikan silang, ya. 40 kali QR sama dengan 60 kali 60. Maka QR sama dengan 3.600 dibagi 40. QR sama dengan 90. Jadi panjang QR sama dengan 90. Saatnya kita mengerjakan kuis. Nah, perhatikan gambar tersebut. Pada gambar di atas, buktikan bahwa trapesium ABCD dan PQRS di atas adalah sebangun. Ingat cara membuktikan sebangun tadi. Yang kedua, ya, perhatikan gambar di atas. Apakah persegi panjang ABFG dan EBCD sebangun? Maka caranya kita pakai prinsip atau rumus kesebangunan tadi. Yang B, apakah persegi panjang ABFG dan EBCD itu kongruen. Jelasnya ya, yang A disuruh membuktikan apakah sebangun, yang B apakah kongruen. Sedangkan yang nomor 3, perhatikan gambar itu, apakah persegi panjang KLM sebangun dengan persegi panjang PQRS, dan yang keempat, apakah persegi panjang KLMN kongruen dengan persegi panjang PQRS. Nah, silakan kalian coba untuk kamu kerjakan. Oke, anak-anak? Ya, mudah kan ya? Nah, sekarang saatnya kalian catat tugas di rumah. Jangan lupa dikumpulkan. Yang pertama ada 2 soal, yang A. Yang B ada 4 soal. Dan yang C ya ada 5 soal A, B, C, D. Ya. Nah, tolong dikerjakan. Nanti serahkan ke
guru kalian untuk mendapatkan apresiasi. Oke, anak-anak, kiranya pembelajaran hari ini sudah cukup. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah asik? Ya, asik kan? Nah, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran tadi? Kalian pahami? Jangan lupa kalau kalian masih kurang paham, tanyakan kepada Bapak Ibu gurumu. Dan jangan lupa pula soal latihan kalian kerjakan dan serahkan ke guru kalian. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ayo kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai